Anak-anakku yang soleh dan solehah kelas 5 sekolah dasar. Kali ini kita akan belajar di pelajaran yang kedua ya. Sudah masuk di pelajaran kedua, mengenal nama Allah dan kitabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku yang soleh dan solehah, beserta ayah dan bunda yang sedang mendampingi. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah dasar. Tapi sebelumnya, bagi yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu, sehingga tayangan ini tidak melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mengenal nama Allah dan kitabnya. Seperti kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Yang disebut apa anak-anak? Iya, Asmaul Husna. Pada pelajaran ini yang akan dikemukakan hanyalah 4 Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenal orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya. Yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu, kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada Al-Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 99 nama, atau disebut dengan Al-Asmaul Husna, yaitu artinya apa? Nama-nama yang baik dan indah. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik dan indah. Bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini dibatasi hanya 4 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Uraiannya sebagai berikut. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Kemudian yang kedua, Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya. Dan yang memberi hidup makhluknya.
Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tertabrak, tabrakan, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, Ya Hayyu, wahai Tuhan yang Maha Hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Kemudian selanjutnya, Asmaul Husna yang ketiga, Al-Qayyum. Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Itulah Al-Qayyum. Kemudian Al-Ahad, yang Maha Esa, mengandung arti bahwa Al-Ahad artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Perhatikan Al-Quran surah Al-Ikhlas berikut ini, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan tidak ada sekutu baginya. Setelah kita menguat Ta'ala, apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anak yang soleh tentu akan menjawab, ya. Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna sebagai berikut. Al-Mumit, yang artinya yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya apa? Dengan rajin sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian rajin membaca Al-Quran. Bagi yang belum Al-Quran, harus belajar supaya bisa membaca Al-Quran dengan metode qiraati, metode iqra, metode yambu'a, atau metode tilawati, ataupun yang lainnya. Kalian bisa belajar, bisa di rumah, bisa di TPQ, bisa di masjid, atau mengundang ustadz atau ustadzah ke rumah. Kemudian lagi contohnya, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian jauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya apa yang harus dijauhi? Misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Ya Mumit, wahai Tuhan yang Maha Mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah adalah akhir yang baik, yaitu ditutup usia ini dengan perbuatan yang baik. Lawan dari husnul khatimah adalah su'ul khatimah, akhir yang buruk. Al-Hayyu, yang maha hidup, mengandung arti Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi.
Pada zaman dahulu ada pepatah yang mengatakan, berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari, mandiri, tidak mengandalkan orang lain. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Misalnya seperti berikut: merapikan tempat tidur, misalnya setelah bangun tidur, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, mencari sendiri pakaian sekolahnya di lemarinya, mengambil sendiri sarapan atau mengambil sendiri makanan apabila mau berangkat sekolah dan sebagainya. Berdoalah juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Al-Qayyum. Ya Allah, ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, wahai Tuhan yang maha mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Kemudian selanjutnya Al-Ahad, yang Maha Esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu esa, yang Maha Tunggal atau esa, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyamai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak bisa disamakan dengan manusia seperti kita, punya mata, punya telinga, punya hidung, punya rambut, punya tangan, punya kaki, dan sebagainya. Allah itu maha segalanya, sehingga tidak bisa disamakan dengan makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR. Ini contoh, kita mencontoh sikap mandiri dari Allah. Misalnya tadi ya, makan sendiri, mandi sendiri, memakai pakaian sendiri, mengerjakan PR sendiri. Walaupun misalnya kalau kesulitan bisa meminta bantuan kepada orang tua, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah. Kemudian juga dengan nama Allah Al-Ahad ini bisa untuk kita jadikan doa. Misalnya, ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Al-Ahad, ya Allah Al-Ahad, Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan di-share jika ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.